Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Wulandari dari kelas 12 MIPA 2 absen 4. Di sini saya akan melakukan praktek untuk membuktikan proses osmosis yang terjadi pada kentang, bengkoang, dan ubi jalar sebagai syarat untuk memenuhi ujian praktek tahun 2020-2021. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini diantaranya gelas, 2 buah piring, pisau, sendok, tisu, garam, bengkoang, kentang, dan ubi jalar. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, sediakan 2 buah piring, kemudian berilah label piring A dan piring B. Yang ketiga adalah kupaslah kentang, bengkoang, dan ubi jalar, kemudian potong berbentuk dadu berukuran 5 x 5 cm sebanyak 2 buah. Kemudian, buatlah lubang pada tengah-tengah bahan seperti sumur kurang lebih dengan kedalaman 3 cm, lalu keringkan dengan tisu. Setelah itu, letakkan kentang pada piring A dan piring B, begitu juga dengan ubi dan bengkoang. Setelah itu, isilah lubang pada semua bahan yang ada di piring A dengan menggunakan 1 sendok garam. Namun, pada piring B, semua bahan tetap dibiarkan kering. Kemudian, biarkan selama 60 menit. Setelah 60 menit, hasil pengamatan yang saya dapat adalah pada piring A, kentang mengalami banyak sekali pertambahan kadar air. Ubi dan bengkoang juga mengalami pertambahan kadar air, namun tidak sebanyak kentang. Pada piring B, kentang, ubi, dan bengkoang sama sekali tidak mengalami pertambahan kadar air. Analisis hasil pada praktikum kali ini, pada piring A terjadi banyak pertambahan kadar air, namun pada piring B tidak ada pertambahan kadar air sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa garam sangat berpengaruh terhadap proses osmosis. Sekarang saya akan menjelaskan pembahasan pada praktek osmosis kali ini. Osmosis sendiri adalah perpindahan molekul pelarut yang memiliki daya konsentrasi rendah ke dalam larutan yang memiliki daya konsentrasi lebih tinggi. Mekanisme terjadinya osmosis yaitu saat dua cairan dengan konsentrasi yang berbeda dipisahkan pada sebuah membran semipermeabel. Cairan mempunyai kecenderungan untuk bergerak dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi dengan melewati berbagai membran semipermeabel. Seperti yang sudah kita lihat, garam berperan penting dalam membantu proses terjadinya osmosis. Hal ini dikarenakan larutan garam memiliki konsentrasi terhadap kecepatan transfer massa. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka perpindahan pelarut juga semakin besar. Alasan dipilihnya kentang, ubi jalar, dan bengkoang pada proses osmosis kali ini adalah sebagai perbandingan atas hasil yang didapat karena mereka memiliki kadar air yang berbeda-beda. Perlu diketahui, kadar air dalam bahan juga berpengaruh pada terjadinya proses osmosis. Selain itu, fungsi dibuatnya lubang pada kentang, bengkoang, dan ubi jalar adalah sebagai tempat meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih cair, agar pelarut dapat berpindah atau terserap ke dalam bahan. Adanya penambahan kadar air dalam bahan sudah membuktikan terjadinya osmosis. Perlu diketahui, difusi dan osmosis itu berbeda. Difusi didasarkan pada aliran acak suatu molekul dan gas, sedangkan osmosis didasarkan pada kapasitas pelarut yang telah melekat pada molekul suatu zat dalam air. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah perpindahan air atau pelarut sangat dipengaruhi oleh konsentrasi larutan garam terhadap kecepatan transfer massa. Selain itu, kadar air dalam bahan juga berpengaruh dalam membantu proses terjadinya osmosis. Sekian praktikum mengenai proses osmosis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.